Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, ini malam Minggu keempat tepatnya tanggal 22 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 26 malam 27 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Alhamdulillah, dari rumah aneh sampai pol tangan hujan gede. Di Kalibata tuh genangan air sampai sebetis itu. Ini tembus ini, pakai jas hujan tembus. Sampai pol tangan lampu merah udah nggak hujan. Mobil pakai nabrak separator busway lagi nggak ngeliat kali ya. Dia nabrak, yang belakang nabrak dia. Kita lewat aja, dadah. Aduh, lagi hujan begini emang orang masih mau kebut aja ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Selamat ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wad daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wad daraji ya Rasulullah. Salamun alaik daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Selamat. 1 bulan lalu kita mempelajari tentang tata cara wudu, dari yang wajib yang kita telah pelajari sama yang sunnah ya, beserta adab-adabnya. Itu 1 bulan lalu. Di antaranya bersiwak. Siwak sunnah wudu. Tuh, yang udah hampir mudar. Banyak orang enggak pakai siwak. Tuh, padahal ya Nabi nggak pernah lepas siwak, sampai tidur aja siwak ada di sebelah kepalanya. Itu Nabi Muhammad SAW. Kan kalau orang mengaku cinta, ya ada tuh upaya orang yang mengaku cinta kepada seseorang mengikuti apa yang orang cintainya gemari. Orang sekarang dengan maulid ya dengan tema cinta Nabi, ngerti? Apa yang Nabi lakukan, yang Nabi kerjakan, yang pada kamu mampu, itu aja kamu nggak punya upaya mengikutinya. Itu siwak. Tuh, banyak deh perbuatan Nabi yang kita udah nggak kerjain. Tuh, di antara kita jarang tidur punya wudu, betul nggak? Tidur wudu aja kita jarang itu. Keluar rumah boro-boro, ingat kaki kiri dulu, boro-boro itu. Itu udah jarang perhatian kita. Kan misalnya nih, ya kita dengan maulid. Hadirin, mari kita tingkatkan cinta kita kepada Muhammad SAW. Kalau kita betul mau mencintai Nabi Muhammad SAW, ya, maka kita harus punya perbuatan yang menjadi kesenangan orang yang kita cintai. Nggak ada perbuatan yang datang dari diri kita yang dicintai Muhammad SAW, melainkan kalau perbuatan kita tadi mengikuti apa yang Nabi kerjakan, apa yang Nabi tuntun kita dalam ibadah, dalam segala macamnya, dalam tata cara makan, minum, semampu yang kita bisa jalankan. Tuh, minimal. Kita kan sehari-hari masuk kamar mandi, betul nggak? Siapa di antara kita yang nggak masuk kamar mandi? Pasti masuk kamar mandi. Kalau nggak buang air kecil, berwudu, sikat gigi atau segala macamnya. Tuh, kan Nabi masuk kamar mandi juga. Apa yang Nabi lakukan? Dahulukan kaki kiri ketika masuk. Dan Nabi nggak akan masuk kecuali Nabi berdoa. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bawa Nabi masuk dan kaki kiri. Dan setelah itu Nabi pasti keluar. Tuh, apa yang Nabi lakukan? Berdoa setelah keluar dari kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan. Seraya Nabi membaca ghufranaka alhamdulillah alladzi adhaba 'annil adza wa 'afan. Tuh, upaya kita tadi ya, itu menumbuh kembangkan kecintaan kita Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa alihi. Lalu mana lagi tuh yang kita, karena kita ngaji suka hadir majlis ta'lim, dikasih tahu, oh nih perbuatan Nabi ini, nih kerjaan Nabi ini. Tuh. Nah, sejauh yang kita diberitahukan ya, apa yang itu kerjaan Muhammad SAW dan Nabi anjurkan untuk kita jalankan, itu menumbuh kembangkan kecintaan kita kepada Muhammad SAW. Tuh, dengan melaksanakan apa yang Nabi tuntun, menimbulkan tuh di hati kita tanda kita semakin kenal kepada Muhammad SAW. Tuh, dan kita akan mengetahui jasa Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa alihi. Tuh, jadi wudu dengan tata caranya 1 bulan lalu, ya, termasuk wajib sama sunnah, ya, dan tata melaksanakannya termasuk kepala dan semuanya itu, ya, membasuh kaki, ya, yaitu apa? Umumnya di antara kita, tahu wudu, tuh, tapi kan banyak di antara kita yang wudu selang-seling.
Kanan dulu, lalu kiri, kanan lagi, kiri, kanan lagi, kiri. Kan begitu? Sementara sebulan lalu kita pelajari tata cara berwudu dengan adab-adabnya apa? Mendahulukan kanan 3 kali baru kiri. Tuh. Lalu ketika membasuh kaki, ya, disunatkan untuk menggosok dengan tangan kiri. Kaki kanan digosok dengan tangan kiri, basuh kaki kiri digosok dengan tangan kiri. Tuh, itu adab-adab berwudu. Tuh, sehingga ya dalam pelajaran malam hari ini faidatun ada faedah. Artinya pemberitahuan ini faedah, yang amat sangat bisa memberikan keberuntungan buat kita dari penjelasan 1 bulan lalu. Tuh, apa? Warda fil khabar, telah datang dalam khabar. Tuh, man tawaddoa, siapa-siapa yang berwudu. Fa ahsanal wudu, lalu berbuat kesempurnaan atau kebaikan dalam berwudunya. Jadi enggak setiap orang wudu belum tentu sempurna. Kalau dia wudu dengan ilmu sah. Tapi orang yang sah wudu belum tentu sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan itu ya dijalankan oleh seseorang dengan yang wajib ya, dan ada hal-hal yang meliputi perbuatan wajib tadi, sunnahnya. Terus sunnat yang kita jalankan dalam berwudu, 3 kali yang kita jalankan dalam berwudu, bismillah yang kita ucapkan di awal wudu, itu jalan kesempurnaan wudu. Dalam khabar diriwayatkan siapa-siapa yang berwudu fa ahsanal wudu, lalu dia berbuat sempurna dalam berwudu, kharajat khatayahu min jasadi, maka keluar semua kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya min jasadi, dari organ tubuhnya atau dari dari anggota tubuhnya, hatta takhruja min tahti asfari, sampai itu dosa, itu kesalahan itu orang keluar ya dari bawah kukunya. Kita wudu ya, dari mulai wudu nih kayak bulan lalu ya pakai siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ke kumur 3 kali, masukin air ke hidung terus tuh, lalu wudu segala macamnya. Ya, sejauh yang kita tahu sunat wudu itu kita jalankan sebisa-bisanya. Tuh. Dan selama wudu dikatakan sempurna, kita nggak ngobrol, tidak ngobrol. Sekarang aneh, termasuk aneh nih yang ngerti ilmu begini aja. Kita sekarang di tengah jalan lagi wudu, ketinggalan kesempurnaan wudu. Aneh ngaku jujur, aneh lagi wudu, di kantong aneh ada handphone ini. Tuh, waktu lagi wudu, begini. Itu namanya udah melakukan perbuatan yang enggak mendapatkan sunat wudu. Sunat wudu al-muwalah, berturut-turut, enggak boleh diselang dengan apapun. Anda lagi wudu, ya meskipun Anda nggak angkat atau Anda nggak balas kalau WA, tapi Anda udah menghalangi wudu Anda. Di antara kita baik yang ngalamin begitu, berarti ya. Nah, kita berarti nggak berbuat sempurna dalam wudu. Bahkan orang sembahyang nih, ya sembahyang, tahu tuh lagi sembahyang nih, handphonenya bunyi karena dia nggak pakai apa, nggak pakai selan atau getar. Lagi sembahyang, tangannya begini-begini di kantong. Untuk apa? Untuk supaya mencet agar suaranya nggak berbunyi. Ngerti ya? Itu udah mengganggu sembahyang itu. Udah mengganggu sembahyang meskipun dia berbuat atau bergerak yang nggak membatalkan sembahyang. Tuh, jadi sekarang udah banyak hal-hal yang mengganggu konsentrasi ibadah kita, yang itu ada di diri kita. Tuh, ngerti ya? Handphone tuh mengganggu ibadah kita kalau kita nggak bisa memeliharanya itu. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, ya, barang siapa berwudu, ya, lalu berbuat sempurna dalam wudu, kharajat khotoya, keluar tuh kesalahan-kesalahannya. Arti khotoya kesalahan atau dosa. Min jasadi, dari anggota tubuhnya. Ya, hatta takhruja, sampai itu dosa yang keluar dari tubuh dia, ya, keluar itu dosa min tahti azfari, dari bawah-bawah kukunya. Makanya sesungguhnya air wudu kita yang jatuh itu warna hitam, kotor. Kotor itu. Kenapa? Karena dia jatuhnya bersama dosa yang kita lakukan sebelum wudu. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Tuh, jadi hadis yang Nabi bersabda, barang siapa berwudu lalu berbuat sempurna dalam wudu, ya, maka keluarlah dosa-dosa dari badan orang tadi, dari jasadnya. Sampai itu dosa keluar dari yang ada di bawah kuku. Wa rawa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud meriwayatkan, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, barang siapa, ini Anda belum ngamalin. Enggak. Barang siapa berwudu
Fa ahsanal wudu, lalu berbuat sempurna dalam wudu. Thumma, kemudian setelah itu sholat, dia melakukan sholat rakaatain, 2 rakaat. La yashu fihima, dia tidak lengah ya dari wudu dengan sholat. Artinya begini, kita wudu ya, wudu dengan sempurna. Bismillah, siwak, kalau nggak pakai siwak ya pakai tangan lah, gosok. Itu karena belum ada mungkin ya, atau belum terbiasa tapi punya niat mau mengamalkan. Terus segala macamnya, kita wudu sempurna. Setelah wudu baca doa. Tuh, doa setelah wudu itu termasuk bagian sunnah wudu. Lalu setelah itu ya kita nggak berbuat hal apapun setelah wudu melainkan usolli sunnatal wudu. Allahu akbar. Kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, barang siapa yang berwudu maka berbuat sempurna dalam wudu, kemudian langsung sholat, tidak ada lalai yang orang itu lakukan antara 2 perbuatan tadi, apa? Ghufira lahu ma taqaddam min dzanbi, maka sungguh diampunkan buat dia apa-apa yang telah silam dari dosanya. Jadi kita habis wudu, selesai wudu, teman-teman, belum sholat kita ngobrol, baik, sehat, teman-teman. Belum qomat, belum, masih nunggu. Nah, lalu kita sholat, nggak dapat. Tuh, nggak dapat tuh yang apa? Yang Allah, yang Nabi katakan diampunkan apa-apa yang telah silam dari dosanya. Kenapa? Karena antara wudu dengan sholat nggak ada jeda. Tuh, kita sekarang habis wudu belum sholat ya WA dulu. Tuh, tidak segala macamnya. Tuh, jadi kemuliaan yang dibukakan sama Muhammad SAW ya untuk didapati oleh umatnya. Tuh, nah, umatnya nggak menyadari tuh rintangan yang ada, gangguan yang ada, halangan yang menjadikan dia nggak lagi beroleh kemuliaan yang Nabi bentangkan jalan buat dia, yang padahal itu mudah. Nggak banyak, nggak pakai tenaga ini, wudu habis wudu ya, udah angkat tangan tuh, usul sunnatul wudu, Allah. Susah itu kita, susah dapat ini. Tuh, ngerti? Jadi antara wudu dengan sholat ya nggak melakukan hal apapun yang melalaikan. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Siapa Imam Abu Daud? Imam Abu Daud diterangkan oleh ulama, khalaqallahu Abu Daud ya fid dunya lil hadis wa fil akhirah lidukhulil jannah. Allah ciptakan Imam Abu Daud ya ke alam dunia emang untuk jadi ahli hadis. Dan Allah akan jadikan di akhirat emang untuk masukkan surga. Itu Imam Abu Daud. Manusia yang Allahu Akbar. Dahsyat nih manusia ini. Ada ayatul wudu wa adhkaru. Nah, doa-doa wudu ya dan zikir-zikirnya. Maaf, ini bukan sunnah. Tapi ini anjuran. Tuh. Jadi nggak mungkin sabda Nabi sia-sia, nggak mungkin. Nabi pernah bersabda dalam hadis, "Man tawaddo'a wa dzakarallaha fi." Barang siapa yang berwudu lalu berzikir dalam wudu, maka Allah ampunkan ya anggota-anggota yang dibasuh dalam wudu dan yang enggak dibasuh dalam wudu. Wa man tawaddo'a wa lam yadhkurillah, dan barang siapa yang berwudu lalu tidak zikir kepada Allah, maka diampunkan oleh Allah Ta'ala apa-apa yang dibasuh dalam wudunya. Ana wudu ya dengan ilmu ya, ini bicara yang tahu ilmu. Waktu ana wudu, ana enggak zikir. Artinya minimal bismillah doang. Doa ke kumur anda nggak baca, doa membasuh kedua telapak tangan anda nggak baca. Tuh, Nabi nggak bilang ada doa ya, Nabi nggak bilang ada doa. Tuh, ngerti? Teman Nabi udah bersabda, barang siapa yang berwudu tidak zikir kepada Allah, maka tidak diampunkan dosanya kecuali yang dibasuh. Barang siapa yang berwudu berzikir kepada Allah, maka diampunkan itulah seluruh anggota badannya meskipun yang nggak dibasuh. Tuh. Nah, berarti sabda Nabi, berarti ada zikir dalam wudu, tapi Nabi nggak sebutkan. Setelah Nabi wafat, ada sahabat, ada tabi'in, entah siapa dapat ilham dari Allah. Tuh, yang mana ini doa-doa wudu, doa zikir disebarkan oleh Al-Imam Ghazali. Sehingga kata Imam Ghazali, ya, telah datang dari sebagian ulama salaf. Doa wudu dari mulai awal. Dari mulai kita buka keran. Tuh. Nah, di sini disebutkan ada ayatul wudu, doa-doa wudu. Wa adzkaru, dan zikir-zikirnya. Tuh, pertama kita buka nih pakai bismillahirrahmanirrahim. Pakai siwak. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura wal islam nura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci dan menjadikan ajaran agama Islam sebagai cahaya penerang. Lalu basuh kedua tangan. Allahumma inni
Tuh, as'alukal yumna yang bagi an yaqula mutawaddi. Udah selayaknya itu, enggak dibilang sunnah. Selayaknya, semestinya, sepantasnya deh buat dia yang wudu laki perempuan an yaqul untuk berkata, untuk membaca ya dalam wudunya inda ghuslil kafain, ketika membasuh kedua telapak tangan. Ada doanya. Bisa baca alhamdulillah. Kita kan wudu. Kalau kita wudu enggak baca doa-doa berikut ini, maka Allah tetap ampunkan dosa kita ya sejauh yang air mengenai tubuh kita. Berarti apa? Muka, tangan, kepala, kaki, kuping, segala macamnya yang kita basuh dan yang kita usap. Tapi kalau kita baca doa-doa ini ya, maka yang dibasuh Allah ampuni, yang enggak dibasuh Allah ampuni. Kan kita wudu dada enggak? Paha kagak? Tuh, bokong kagak? Tapi karena kita zikir ya, karena kita pernah diajarkan, oh ada doa-doa zikir-zikir yang dianjurkan dalam wudu. Oh basuh kedua tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Tapi di WC jangan, kecuali bisa di hati. Kalau kita kan wudu di kanan enak nih. Tuh, bismillahirrahmanirrahim pakai siwak. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Tuh, udah ya begitu. Ya, wa indal madmadah. Nah, ini bisa nih insyaallah nih. Tuh, mala tudrik kullah la tatruk kullah. Apa-apa yang kamu diberitahukan itu kebaikan, itu kemuliaan, itu pangkat, itu derajat buat kamu dalam agama, kamu nggak bisa dapati semua, jangan kamu tinggalkan semua. Oh, dikasih tahu keterangannya 10, semuanya manfaat, tapi aneh gimana ngamalin? Dari 10 mana yang ente bisa? Oh, nomor 9 anda bisa nih, pakai nomor 9. Wah, nomor 9 bisa. Nah, nomor 2 nya bisa tuh. Biarin nggak berurut. Kenapa? Karena dalam berbuat hal tadi nggak diwajibkan berurut. Nah, nih wa indal madmadah, dan selayaknya buat seseorang yang berwudu, hendaklah dia berdoa atau berzikir ketika ke kumur. Tuh, apa yang dibaca ketika ke kumur? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Bisa nggak? Bisa kan? Pakai. Oh, yang tadi mungkin Allahumma agak kepanjangan. Tuh ngerti? Berarti wudu harus baca catatan. Tuh, wah repot. Tapi ini doa ke kumur anda bisa nih. Kayaknya pendek nih. Udah waktu wudu bismillah pakai siwak, kalau emang ada cuci tangan, nggak baca doa, nggak zikir, nggak doa. Pas ke kumur, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Apa yang tidak kamu bisa dapatkan seluruhnya dari kebaikan, jangan kamu tinggalkan semua. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Kita nggak bisa dapat semua nih doa-doa wudu, ada zikir wudu. Tapi ada yang kita bisa nih. Wah, ini doa ke kumur pendek nih. Abdul gitu sering kita dengar habis sembahyang. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuh ke kumur baca itu. Tuh udah selayaknya kita kalau baca itu. Wa indal istinsyak, dan selayaknya buat kita saat wudu ya, waktu masukkan air ke hidung ya, baca doa Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, sampaikan kepada aku angin-angin surga. Tuh, wa anta anni radin, sementara engkau kepada aku dalam keadaan ridha. Tuh, kan angin surga bisa diindus di dunia bagi orang mukmin. Jadi waktu kita wudu tuh ya, doanya Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Nah, lalu wa indal istinsar, dan ketika kita buang air dari hidung keluarin, tuh hendaknya, ingat hendak, bukan sunat, bukan wajib. Apalagi wajib, bukan dah. Tuh, selayaknya baca. Tuh. Ya apa? Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya daripada hawa-hawa neraka. Wa su'id dar, dan daripada tempat yang seburuk-buruk tempat. Apa yang neraka maksudnya? Tuh, waktu buang air dari hidung tuh. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Nah, kan lalu basuh muka tuh. Nah, selayaknya. Ini mah karena pelajaran bersambung, jadi terangkan. Tuh, artinya kita tahu, oh ada zikir-zikir wudu, oh ada doa-doa wudu yang selayaknya kita baca. Tuh, wah kayaknya agak berat kecuali ditulis, dicatat atau direkam, Anda dengerin. Tuh, untuk bisa mengamalkan seluruhnya. Oh tapi tadi ada yang Anda bisa tuh, waktu ke kumur Anda bisa tuh, ya pakai. Tuh. Nah, waktu membasuh muka, yang itu wajib wudu ya, beserta niat pas berbarengan air jatuh ya, ada tuh zikir saat membasuh muka atau doa.
Allahumma bayyid wajhi binurik yauma tabyaddu wujuh awliyaik wa la tusawwit wajhi yauma taswaddu wujuh a'daik. Ya Allah, jadikanlah putih wajahku pada hari yang akan menjadi putih wajah-wajah orang-orang yang engkau cintai. Siapa wajah? Para nabi, para anbiya, para rasul, para salihin, para aulia segala. Mereka putih. Ya Allah, bayyid, arti bayyid, jadikan putih oleh engkau wajhi, wajahku, mukaku. Kapan? Yauma, pada suatu hari. Tabyaddu wujuh, di mana wajah-wajah kekasih engkau putih. Tuh, dia yang dimaksud para nabi, para rasul, para salihin, para aulia. Tuh, wala tusawwit wajhi, dan jangan engkau jadikan hitam wajahku ya Allah. Yauma, pada suatu hari, taswaddu wujuh, di mana wajah-wajah akan menjadi hitam. Siapa? Orang kafir, orang munafik, zindik, Yahudi, Nasrani, dan segala macamnya. Tuh. Lalu basuh tangan kanan. Tuh, ya. Maka setelahnya kita baca doa. Apa? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah buku catatanku di hari kiamat dengan tangan kanan. Dan hisaplah aku ya Allah dengan hisap yang mudah. Tuh. Dan ketika membasuh tangan kiri, kita membaca doa, ya. Apa? Allahumma la tu'tini kitabi bisyimali wala min wara zahri. Ya Allah, jangan kau berikan buku catatanku lewat tangan kiri atau lewat belakang punggungku. Kenapa? Pasti ke neraka jahanam. Jadi kan di akhirat ada dua. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Yang golongan kanan selamat. Nah, minta sama Allah dalam wudu tuh, ya basuh tangan. Ya Allah, berikan buku catatanku dari kiamat lewat tangan kanan. Tuh, dan hisaplah aku, hitunglah aku, ya, akan amal yang aku perbuat selama hidup sejak akan mati. Hisaban yasira, hisap yang mudah, yang gampang. ACC. Tiba kata ditilang, Pak, ya Pak maafin Pak, ya jangan. Besok jam begitu ya, ya besok begitu lagi. Kok yang jaga polisi lain tilang. Wa inda mashil udunain, wa inda masir. Nah, ini yang kedua insya Allah bisa. Nih kepala. Pendek nih. Jadi tarik ke kumur bisa tuh insyaallah. Ya, bisa juga kalau dipakai percuma. Tuh. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tuh. Itu disebut sama ulama salaf, itu hadis mahabbah. Hadis kecintaan. Kenapa? Karena Rasulullah mendahulukan sabdanya ya tentang hadis Allahumma ini dengan kata-kata inni la uhibbuk. Sesungguhnya aku wahai Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sungguh aku ini mencintai kamu. Fala tada'anna dubura kulli shalah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jadi Sayyidina Anas pada suatu hari tangannya diambil oleh Rasulullah. Tuh diginiin nih. Ngerti ya? Dipegang. Hei Anas, sungguh aku benar-benar mencintai kamu. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ditarik tangan sama Rasulullah. Innila uhibbu, sungguh aku ini benar-benar mencintai kamu. Maka dari itu jangan sekali-kali kamu tinggalkan setiap kali selesai sholat yang waktu untuk kamu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuh, jadi masing-masing kita disuruh sama Rasulullah habis semuanya jangan tinggal. Tuh, kenapa? Karena kita nggak bisa mensyukuri nikmat Allah kalau Allah nggak tolong. Allahumma, ya Allah, ini tolonglah aku, bantulah aku. Untuk apa? Untuk selalu mengingat kamu. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk selalu mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk aku selalu berbuat sempurna dalam ibadah kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Masing-masing kita disuruh baca. Apa? Habis sholat. Tuh, ditambah lagi waktu kita wudu ke kumur baca tuh doa. Dan ketika kita lagi wudu membasuh kepala, ya, selayaknya untuk kita baca apa? Allahumma, ya Allah, haramkan olehmu sya'ri, ini kulit kepala, bulu apa rambut kepalaku. Wa basyari, dan kulit tubuhku, minan nar, dari neraka jahanam. Allahumma, ya Allah wahai Tuhanku, haramkan olehmu sya'ri, rambutku, wa basyari, dan kulit badanku, minan nar, dari neraka jahanam. Pendek tuh.
Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Wa inda masil udunain, dan ketika mengusap kedua telinga, ya, selayaknya kita baca apa? Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku ini di antara hamba-hambamu yang memperhatikan, menyimak dengan baik, ya, akan apa yang menjadi firman Engkau, apa yang menjadi sabda Nabi Muhammad SAW, ya. Maka ketika ucapan yang itu firman Engkau, ucapan yang itu petunjuk agama Engkau, ya, diterangkan di tengah-tengah kami, maka jadikan kami orang yang benar-benar mendengarkannya itu pemberitahuan. Fayattabi'una ahsana. Lalu jadikan kami ini di antara hamba-hambamu yang mengikuti, ya, mana yang lebih baik dari petunjuk yang disebutkan kepada kami. Jadi kiai, ustadz, habib ceramah, petunjuk Al-Quran diterangkan kepada kita. Kita minta kepada Allah waktu wudu, biar kita dijadikan tuh orang yang mendengarkan petunjuk Allah Ta'ala dengan seksama. Tuh, nggak berbuat hal-hal yang menjadikan kita nggak lagi fokus dalam mendengarkan hal tadi. Dan ketika mendengarkan, kita bawa pulang, kita minta kepada Allah apa yang tadi kita diberitahukan itu petunjuk agama, kita bisa mengikutinya, bisa menjalankannya. Tuh, jadi doa wudu meskipun enggak sunnah tapi beruntung buat kita. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Wa inda ghuslil raqabah, dan wa inda masir raqabah, dan disunat dianjurkan ketika mengusap tengkok. Tuh, jadi habis kuping tengkok. Tuh. Apa? Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, cegahlah tuh aku punya tengkok, ya, daripada nyungsap ke neraka jahanam. Wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Tuh, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, daripada dirantai, dibelenggu. Allahumma fukka raqabatan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Tuh, daripada rantai dan belenggu. Kan nanti di akhirat ada orang dirantai, diseret neraka jahanam. Wa inda ghuslir rijlain, dan dianjurkan selayaknya udah buat orang yang berwudu, ya, untuk dia berzikir, berdoa kepada Allah dari wudu yang dijalankan. Nah, dianjurkan ketika membasuh kedua kaki apa? Allahumma tsabbit qadamayya 'alas sirat yauma tazillul aqdam. Kita basuh kaki. Gini kan? Tuh, kalau nggak di WC baca doa Allahumma tsabbit qadamayya. Ya Allah, tetapkan nih tumit kakiku untuk berjalan di atas jembatan. Kapan? Yauma tazilul aqdam, di mana hari itu kaki-kaki banyak tergelincir ke neraka jahanam. Siapa? Kafir, munafik. Tuh, ngerti? Terus apa lagi? Tuh, peleceh-peleceh agama, penghina-penghina agama, mereka baru naruh jatuh. Tuh, kita minta sama Allah, Allahumma tsabbit. Ya Allah, tetapkan qadami, tumit kakiku ini, alas sirat, untuk tetap ada di atas jembatan berjalan sampai finish ke surga Allah Ta'ala. Tuh, ngerti? Tetapkan kaki kami ada di atas jembatan. Di hari kaki-kaki umumnya banyak yang tergelincir ke neraka jahanam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak tanggung dikit lagi. Wa yaqulu, dan dia membaca ba'dal firagh, setelah selesai dari wudu. Kalau ini bukan selayaknya, ini sunnah. Tuh, dan dia membaca setelah wudu. Wa huwa, dan dia membaca doa setelah wudu ini apa? Mustaqbilun al-qiblata, dalam keadaan menghadap kiblat. Ini enak nih kalau sini enak. Tuh, ngerti? Banyak masih jangan enak banyak. Tuh, ngerti? Artinya kita wudu, habis wudu langsung tuh menghadap kiblat. Rafi'un yadayhi, angkat kedua tangan. Mau laki mau perempuan sama. Tuh, jadi buat doa wudu ya disunatkan begini. Mau laki mau perempuan sama. Karena Rasulullah kalau baca doa wudu ya, tuh sampai kelihatan belahan kedua ketiaknya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuh, jadi mengangkat kedua tangan ya, terus apa? Wa yanzur ilal sama, sambil melihat ke atas. Tapi pada saat dua kalimat doang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni begini. Tuh, lihat, kan tuh wudu tuh di keran. Selesai saya wudu, tuh kan ngadep kiblat tuh enak tuh. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin.
waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala wasallam. Tuh sempurna tuh wudu. Bisa begitu rontok dosa-dosa gitu. Sampai-sampai dosa yang nyelip di bawah kuku jatuh. Bayangin tuh. Udah kalau doa kita nggak semua bisa, ada jujur aja. Tapi doa wudu jangan nggak bisa. Kenapa? Karena itu sunat tuh. Dan itu orang yang mengamalkan doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai, nanti di hari kiamat dia dibukakan pintu surga yang 8. Terserah mau masuk lewat pintu mana aja. Tuh, jadi dia dibebaskan oleh Allah. Bebas, ente pilih. Tuh pintu surga semua dibuka sama Allah. Tuh, ente masuk lewat mana? Dan kagak ada itu apa? Bayar itu yang karcis di mall. Apa itu? Namanya apa sih? Skopaking. Nggak ada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بلساني كل عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدنا من عندك وافد علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عافيك وعافيتك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وندعوك بما يدعوك به جميع عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله